Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ghifari dari kelas A Hukum dan HAM. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan generasi hak asasi manusia. Di dalam hak asasi manusia, dalam perkembangannya, sejarahnya itu mengalami signifikan yang luar biasa, peningkatan yang luar biasa ya. Baik itu di periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga tersebut. Pertama-tama saya ingin mengucapkanlah puji syukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada saya sehingga saya dapat membuat video ini. Nah, akhir kata saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertama saya ingin menjelaskan terkait dengan sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati. Teori hak kodrati menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena ia manusia. Nah, yang artinya apapun kalian terlahir sebagai manusia, terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik itu warna kulit, kewarganegaraan, dan jenis kelamin, kalian atau setiap manusia memiliki hak yang sama sebagai manusia. Nah, begitupun sebaliknya, sejahat atau sebaiknya manusia, tetap mereka memiliki hak yang sama sebagai manusia. Teori hak kodrati dikemukakan oleh John Locke. Ia menyimpulkan bahwa manusia dikaruniai oleh alam untuk hidup, hak untuk kepemilikan, dan kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk negara. Pemikiran ini dikenal dengan istilah kontrak sosial. Apabila pemimpin di suatu negara itu mengabaikan, mengacuhkan, atau menolak tentang kontrak sosial tersebut, maka masyarakatnya bisa wajib untuk menurunkan pemimpinnya. Nah, terkait dengan gagasan mengenai hak kodrati dan kontrak sosial yang disampaikan oleh John Locke, itu punya andil yang besar bagi revolusi, baik itu revolusi Inggris, revolusi Amerika Serikat, dan revolusi Prancis yang terjadi pada abad 17 dan abad ke-18. Nah, sampailah pada materi yang ingin dibahas mengenai generasi hak asasi manusia. Pada periode pertama atau generasi pertama disebut juga dengan hak klasik. Hak klasik, hak ini diperjuangkan pada generasi pertama untuk membebaskan diri dari tuntutan absolutisme negara beserta kekuatan sosialnya. Kategori hak pada generasi pertama yaitu hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan kepemilikan pribadi, hak bebas berpikir, hak bebas bergerak, hak mendapatkan kesehatan jasmani, hak terbebas dari penghakiman yang tidak adil, hak terbebas dari penindasan, hak memilih kepercayaan dan agama, hak untuk berorganisasi dan berpendapat, hak mendapatkan hukum yang adil. Kebebasan individual merupakan kunci dari keberhasilan generasi pertama untuk mengembangkan hak asasi manusia. Setiap negara harus mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak individu bagi masyarakatnya. Hak-hak individu tersebut sudah direspon dengan baik oleh berbagai negara atau sejumlah negara yang telah memasukkannya ke dalam konstitusi negara.
Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai generasi kedua atau periode kedua. Nah, pada generasi ini banyaknya tuntutan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Kebutuhan dasar ini seperti sarana pangan. Contoh hak pemenuhan dari generasi kedua ini ialah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak kesehatan, hak pangan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk perlindungan hasil karya ilmiah atau karya sastra atau karya seni. Nah, berdasarkan contoh di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pada generasi kedua ini diwakilkan hak pemenuhannya, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil hak pemenuhan pada generasi kedua ini diwujudkan melalui kebijakan yang telah dibuat oleh konstitusi negara. Perjuangan hak asasi manusia pada periode ini atau periode kedua atau generasi kedua ini ditandai dengan lahirnya Kovenant Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu ada juga Kovenant yang disahkan, yaitu Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang disepakati oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1966. Terus materi yang terakhir mengenai generasi ketiga atau periode ketiga. Generasi ketiga muncul dari negara-negara berkembang yang menginginkan terciptanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif. Pemenuhan hak pada generasi ini diantaranya ialah hak untuk mendapatkan perdamaian, hak pembangunan, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, hak untuk mengembangkan dan memperjuangkan sumber daya alam sendiri, dan hak atas peninggalan budaya sendiri. Nah, dan generasi ini itu sering mendapatkan istilah yaitu hak bersama. Nah, ya itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon dimengerti ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.